pada sore hari ini, di mana Tuhan memberikan waktu yang bagi kita untuk bisa berkumpul. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Judul yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang paling itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kubakarkan kepadamu. Ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelenak keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melihat kepadanya, dilihatlah kepada tempat itu dari jauh. Ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sore hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, di mana sesuai dengan yang kita baca pada sore hari ini, bagaimana seorang, kalau zaman dulu dikatakan adalah bapak orang beriman, siapa namanya adalah Abraham. Kenapa dia dikatakan? Karena dia sudah melewati berbagai ujian di hadapan Tuhan, bahkan dia sudah melewati berbagai apa yang ditantang oleh Tuhan kepada dia, sehingga dia bisa melewati itu semua, sehingga dikatakan sampai saat ini bisa dikatakan adalah bapak orang beriman bagi orang percaya. Puji Tuhan, sekiranya kita sebagai orang percaya, bahkan keluarga yang Mahabharata ini, mari kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, yang imannya tidak pernah goyah di hadapan Tuhan, sekalipun kita menghadapi cobaan, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, karena kita mempertahankan iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi kita fokus bagaimanakah ujian daripada Abraham itu. Ada 3 poin yang saya bisa bagikan untuk kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Abraham itu dia adanya menurut. Satu adalah itu menurut. Dari mana kita lihat? Ketika Allah berfirman kepadanya, sebelumnya saya menceritakan bagaimana bahwasanya mungkin kita sudah tahu bagaimanakah sejarah daripada Abraham itu ya. Abraham umur ke-99 dia belum mendapatkan namanya anak. Tetapi dia percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidupnya. Dan akhirnya sehingga umur yang ke-100 dia menerima janji Tuhan yang sesudah Tuhan janjikan itu kepada dia. Inilah salah satu mungkin bagi kita janji itu yang umur sekian tahun kita tidak akan pernah percaya ya mungkin ya. Karena kenapa? Bagaimanakah mungkin umur yang ke-100 itu masih mendapatkan anak? Tetapi itu karena firman Tuhan yang sudah digenapi melalui saat ini bagi orang-orang percaya. Kembali pada firman Tuhan. Abraham yang pertama tadi adalah menurut.
dia ada sifat di sana adalah penurut daripada apa yang Allah yang Tuhan katakan kepada dia tanpa ada korban. Nah, inilah yang dimiliki oleh daripada Abraham itu adalah dia tidak memiliki sesuatu. Di sini Abraham sudah menerima janji itu. Yang pertama adalah memiliki anak, mempunyai anak. Tetapi di balik itu, di balik kebahagiaan itu, ada lagi ujian diterima oleh Abraham daripada Tuhan. Apa ujian itu? Yaitu Tuhan mengujinya tadi yang sesuai dengan kita baca. Tuhan itu menyuruh dia untuk pergi ke tanah. Untuk apa? Di sana Allah meminta kepada dia adalah untuk menyembelih anaknya atau sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah kita. Tetapi di sini Abraham yakin dan menurut bahwasanya Allah tadi sebelumnya sudah menjanjikan bahwa dari keturunannya nanti akan mendapat bangsa yang besar, bangsa yang menjadi nanti umat kepilihan Allah itu sendiri. Makanya Abraham ini tidak perlu lagi berkata ini dan itu, tetapi dia yakin bahwasanya dia menurut apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu kita sebagai orang yang juga yang percaya, marilah kita sebagai orang percaya harus memiliki menurut firman Tuhan. Kita harus menurut firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada dua-duanya. Jadi marilah kita menurut firman Tuhan sesuai dengan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada kita semua. Nah, di sini mungkin barangkali berkat itu, ya, berkat itu artinya ketika kita menerima, kita harus memberi. Karena kenapa? Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mempunyai, maka kita akan memberi juga. Bagaimana? Contoh daripada Abraham, ketika dia menerima berkat anak itu, maka Tuhan mengambil kepada dia. Lalu bagaimana? Mungkin dalam hati dan pikiran Abraham, bagaimana mungkin anakku ini satu-satunya yang aku sayang, yang ku cinta, kok diambil kembali? Tetapi di sini bahwa berkat itu sesuai dengan apa yang Tuhan beri, kita kembalikan kepada dia. Mungkin Abraham percaya bahwa itu akan terjadi. Namun di sini yang kedua adalah dia yakin bahwasanya Tuhan menyediakan korban pengganti anak itu. Kita lihat daripada nanti dari mana keyakinan saya baca di ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran itu." Nah, di sini dia memiliki bagaimana kepercayaan Abraham itu, bahwa dia yakin bahwa Tuhan akan menyediakan, sehingga nanti ketika dia mau mengambil pisau, ya nanti di ayat selanjutnya dia mau pilih anaknya, lalu sahut Allah kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Maka disitulah Allah menilai bagaimanakah iman daripada Abraham itu bisa terpuji dengannya. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak keluarga kita, saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih menggumuli berkat Tuhan itu, masih menggumuli bagaimanakah berkat Tuhan itu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan yang berkeluarga belum punya keturunan. Ya, saat ini saya mengajak kita bahwasanya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup orang percaya. Percaya saja bahwa Tuhan itu akan, jangan pernah kita kecewa. Kalaupun Tuhan sampai saat ini, bahkan besok, bahkan selanjutnya tidak menjawab dengan apa yang kita harapkan, mari kita percaya saja bahwa di balik itu ada berkat lain. Amen. Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang Kristen, mungkin di balik pergumulan
pergumulan kita yang kita hadapi saat ini adalah kita sungguh-sungguh. Karena kenapa begini? Selain Abraham, saya berikan contohnya. Selain Abraham di Alkitab banyak memberikan contoh bagi kita. Janji Tuhan itu akan digenapi. Seorang itu dari kita Hana. Dari mana? Cerita Hana ini juga adalah yang sudah tua, bahkan tidak bisa rahimnya sudah tertutup. Tetapi ketika dia berdoa dan percaya kepada Tuhan, bahkan dia menitiskan air mata, saking apanya bahwa dia memuli itu, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia datang mana? Dia pergi ke gereja dengan sendiri, bahkan berdoa dengan sendirinya tanpa lagi mengelak ke belakang. Apa katanya? Tuhan, lihatlah derita anakku ini. Ya. Jangan sampai buat hambamu itu malu. Lalu dia menjanjikan loh. Apa janjinya? Tuhan, sekiranya Engkau memberikan anak bagi saya, maka saya jadikan dia sebagai hamba kepadamu. Itulah janjinya. Janji dia itu apa? Itu saya nanti kalau Tuhan mengabulkan doa, anak itu nanti menjadi hamba. Lalu Tuhan mendengarkan doanya itu apa? Lahir yang namanya siapa? Yesaya. Lahirlah Yesaya itu. Samuel. Iya, Yesaya. Tidak salah kan? Samuel. Hah? Yesaya. Samuel. Oh ya, oke. Sebentar, ya. Iya, lahirlah ada apa? Lahirlah si Samuel ini. Sehingga ketika lahir Samuel, lalu si Hana ini diserahkan kepada Tuhan menjadi hamba. Jadi pastinya dengan apa yang kita minta kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita percaya bahwa baik sekarang maupun akan nanti, pasti Tuhan akan mengabulkan segala pergumulan kita. Apapun itu, selain apa yang kita rencanakan, karena rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita tersendiri.